Hey teman-teman semua, ketemu lagi bersama dengan Bedah Belajar. Dalam video ini kita akan membahas tentang hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita, bisa siapa saja pada hal ini. Dan dari hubungan itu mungkin kita juga pernah mengalami hal-hal berikut ini. Mari kita bahas dan kita bedah secara mendalam. Judul pada pembahasan kita adalah memikirkan tiga kelebihan. Tiga kelebihan dari siapa? Dari orang-orang yang ada dekat kita. Mungkin dalam kehidupan kita selalu membutuhkan orang lain, kerja sama dengan orang lain. Apalagi sekarang di era abad 21 ini, yang paling utama menjadi keunggulan kita sebagai seorang individu adalah kemampuan untuk berkolaborasi. Namun ada dalam pengalaman pribadi kita, mungkin kerjasama dengan orang lain ini atau berelasi dengan orang lain ini justru kita mengalami kekecewaan, pernah dibohongi, ditipu, dikhianati, dibicarakan di belakang, difitnah, bahkan di PHP-in oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan orang-orang terdekat dari kita. Ketika kita ingat peristiwanya, kondisional pada peristiwa tersebut, ini nyaris membuat kita itu menjadi enggan, gitu ya. Enggan untuk ngapain? Enggan untuk terhubung lagi lah sama orang-orang yang seperti ini, atau malas kita berhubungan dengan orang-orang seperti ini. Atau bisa juga kita menarik diri tuh dari orang-orang yang seperti ini dengan menjauh atau menjaga jarak. Nah, itu yang menjadi efek negatifnya. Nah, pengalaman kita ini bisa ke siapa saja loh teman-teman. Nggak harus itu orang yang jauh, bahkan orang terdekat kita. Contoh kayak di keluarga misalnya. Bisa siapa sih kalau di keluarga? Kalau kita sebagai seorang suami, ya bisa istri. Kalau istri bisa suami, gitu ya. Ataupun bisa anak. Kalau kaitannya kita sebagai siswa, pelajar di sekolah, siapa yang bisa menjadi pengalaman relasi kita yang buruk tadi, yang sehingga bisa menjadi kondisi yang enggan, malas, menarik diri, menjauh dan jaga jarak? Ya apalagi kalau bukan guru, teman, gitu ya. Atau mungkin yang lebih tinggi lagi adalah kepala sekolah. Mungkin ada hal-hal yang kita secara relasi kita dengan orang-orang terdekat kita itu justru malah membuat kita jadi malas, gitu ya. Terus kalau kita di kondisi profesional, ada atasan, mungkin ada teman sepekerjaan kita, ada rekan kalau kita seorang pebisnis, gitu ya. Atau kita menjalankan sebuah bisnis, ada klien tuh. Itu juga yang menjadi sumber dimana kita bisa siapa saja nih bisa menjadi pengalaman yang negatif untuk diri kita. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham ya maksudnya. Kita butuh orang lain, tapi saat itu pun orang lain memberikan pengalaman yang tidak hanya baiknya saja, tapi juga yang tidak baik, gitu ya teman-teman. Nah, kenapa ini penting? Ternyata teman-teman, kita kan nggak mungkin ya kan untuk terus-menerus dalam kondisi kita tidak mau atau enggan terhubung lagi dengan orang-orang itu, gitu ya. Ada satu kondisi di mana kita masih bisa berkomunikasi atau menjalin relasi, gitu. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin harus kita sudahi atau kita hindarin, itu lain cerita, gitu ya teman-teman. Nah, memikirkan tiga kelebihan ini adalah proses kita melatih diri untuk mengubah pola pikir tentang orang-orang yang ada dekat dengan kita, yang kita masih bisa berelasi, berhubungan ini, sehingga kita jadi terbiasa mencari tiga kelebihan orang lain. Dengan cara ini, teman-teman semua, mencari tiga kelebihan dari guru yang paling kita benci, misalnya di sekolah, mencari tiga kelebihan dari temen kita yang kemarin baru bohongin kita, gitu loh. Katanya belum belajar, ternyata nilai ulangannya bagus, ya kan? Kayak politiknya gitu loh. Nah, ini kita mesti melatih diri kita. Tujuannya buat apa sih? Apalagi kalau bukan kerjasama, apalagi kalau bukan kita membangun relasi. Nah, ini kalau kita latih, kita akan mempunyai kekuatan pikiran, kekuatan otak kita untuk terbiasa mencari tiga kelebihan orang lain. Meskipun
Pengalaman kita bekerja sama, pengalaman kita berelasi dengan mereka, ada kalanya mengecewakan. Nah, jadi itu teman-teman yang kita bahas dalam video bersama Bedah Belajar kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.